Nah, kita lanjutkan ngopi lagi. Bagi yang sedang beraktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini lancar ya. Tetap semangat, sehat, dan semoga rezeki kita banyak. Amin. Ini di dalam bekerja ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu jujur. Dimanapun kalau kita jujur itu kita tenang. Jujur dalam berkata, dalam bersikap, dan dalam bertindak. Bahkan jujur ini diperintahkan loh di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-70 itu menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar artinya ya kita harus jujur. Dan di hadis HR Bukhari juga disebutkan, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Halo Randu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah orang-orang yang jujur. Dan panutan kita Rasulullah Muhammad SAW itu juga bergelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sedangkan sahabatnya Abu Bakar itu juga orang yang benar, karena itulah dia diberi julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dua panutan kita itu jujur dalam bertindak, bersikap, dan jujur dalam berkata. Nah, kalau jujur memang membuat orang lain itu nyaman, orang lain tenang, karena nggak khawatir. Enggak khawatir kalau nanti akan kalau bahasa Jawa suloyo. Suloyo itu artinya apa ya, lupa aku kalau bahasa Indonesia. Suloyo apa ya? Suloyo. Ya artinya orang yang sudah bisa kita percaya, kita yakini, sehingga kita mantap untuk bekerja sama. Ini bagi pedagang terutama itu penting, karena kita mencari rezeki itu bukan sekali dua kali, sehari dua hari, tetapi selamanya. Kalau orang lain sudah percaya kepada kita, maka enak. Manfaat dari jujur salah satunya adalah temennya itu tidak khawatir, kemudian hidup damai dan tentram karena nggak ada yang disembunyikan lagi. Ya nanti, ya nanti sama istrinya terbuka ya, jangan ada dusta di antara suami istri. Kemudian hidup damai dan tentram ya tadi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas tadi ya jujur. Tetapi jujur itu bukan berarti membuka aib. Nah, kalau kita mengetahui sesuatu bukan berarti kita sampaikan kepada orang lain. Enggak. Jadi orang jujur itu beda dengan orang ember ya. Orang ember orang ember itu orang yang suka membuka aib baik dirinya maupun keluarganya maupun orang lain. Beda. Jadi kalau misalnya saya sering suka ketut, ya nggak perlu kita ngomong-ngomong kepada orang lain, aku tuh sering ketut tuh ya, enggak, kan nggak penting. Atau ya, ngomongin
orang tuanya, ngomongin keluarganya kepada orang lain, terutama aibnya, itu harus dijaga. Nah, Islam malah tutuplah aib saudara kamu, tutuplah. Artinya kalau memang hal-hal yang membuat orang lain malu atau kita sendiri malu, ya nggak perlu dibuka. Itu bukan berarti kita nggak jujur, tapi karena itu nggak penting dan itu aib yang harus kita jaga. Nah, jujur bisa dikatakan mata uang yang berlaku di mana-mana. Artinya apa? Ya, orang jujur itu dimanapun akan berada di suatu tempat yang tenang, yang bisa berkorelasi atau berhubungan dengan siapapun. Karena orang jujur sebenarnya memang secara fisik jujur itu butuh pengalaman ya. Kalau saya berdagang, berinteraksi dengan rando misalnya 1-2 kali, oh ya tepat, dia ngomong oh ini, oh ya ternyata pas. Nah, setelah berinteraksi berulang kali, barulah kita ketahui oh karakter dia memang bisa dipercaya. Jadi jujur itu memang seharusnya kita lakukan dimanapun. Jangan kita takut takut kalau nanti misalnya bos marah atau orang lain marah dengan menutupi dengan berkata tidak jujur. Nah, karena akan menimbulkan masalah yang baru, masalah berikutnya. Sekali kita jujur, bisa kita nggak jujur 10 kali. Karena oh ini, karena ini, terus kita mencari alasan. Nah, kalau kita jujur, tadi sudah saya sampaikan manfaatnya, salah satu hidup damai dan tentram, karena nggak ada yang disembunyikan. Dan kita bisa enaknya itu kalau kita sudah berkata apa adanya, kemudian sudah sesuai barangnya, misalnya kalau kita dagang, itu kita mudah sekali beristirahat, tidur juga nyenyak, kemudian bangun nggak ada kepikiran. Nah, itu mungkin juga berefek atau berakibat di penyakit juga kali ya. Jadi orang yang jujur mungkin hatinya juga bersih, sehingga penyakit-penyakit juga akan berkurang, tidak memiliki penyakit yang serius. Karena antara fisik dengan psikis, artinya jiwa dan raga, itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena di dalam jiwa yang sehat akan terdapat pada tubuh yang kuat juga kan. Dari soal apa ya. Nah, jadi yang disebut psikomotor artinya ya psikis, jiwa dan raga kita. Kalau jiwa kita sakit, orang yang tidak jujur itu sebenarnya sakit ya. Orang yang sakit, maka raga pun akan mudah sekali sakit. Nah, bukan berarti saya orang yang suci semuci ya, enggak. Kita hanya menyampaikan bersama-sama aja. Kalau orang Jawa itu ada pepatah yang mengatakan ciri wanci ginowo mati, artinya orang yang sudah terbiasa tidak jujur itu juga diserahin apapun meleset, karena dia sudah terbiasa. Kalau janji tidak ditepati, kalau berkata bohong,
kalau apalagi itu ya ciri-ciri itu ciri-ciri orang munafik ya. Ciri-ciri orang munafik itu kalau janji tidak ditepati, kalau berkata bohong masih terus, tetap kita jangan berubah, yaitu menjadi orang yang jujur. Oke, sampai di sini dulu.